Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya sikap KPK terhadap Nur Hadi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Ali, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pertanyaan masyarakat begini, Mas. Apakah memang KPK takut untuk menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, atau memang sekarang masih dalam fase pengintaian mungkin ataupun pengumpulan bukti sehingga pada waktunya menangkap Nur Hadi itu benar-benar valid, tidak bisa diperadilankan atau yang lain-lain. Bagaimana Mas Ali? Baik, Mas Leo. Jadi ini kan persoalannya, saya kira bukan masalah takut atau tidak takut gitu ya. Saya kira begini ya, KPK kita tahu sampai hari ini pun keberaniannya jangan diragukan lah gitu ya. Ini kan kemudian begini, kemarin ada informasi salah satunya dari masyarakat, ya salah satunya Mas Haris Azhar mengatakan bahwa mereka ada di Jakarta gitu ya. Termasuk juga Pak Magdir Ismail juga mengatakan bahwa mereka ada di Jakarta kok begitu, dan dijaga oleh pasukan yang sangat ketat begitu disampaikan gitu ya. Makanya begini, sesungguhnya KPK telah memiliki data terkait dengan keberadaan dari para tersangka ya. Dan sampai malam hari pun teman-teman ya dibantu dengan dari kepolisian, karena kita meminta bantuan dari pihak kepolisian terus bergerak di lapangan untuk mencari keberadaan para tersangka, termasuk informasi yang disampaikan oleh Mas Azhar ya, Mas Haris Azhar, sekalipun itu informasi yang tidak spesifik ya, termasuk kita tahu semalam juga Pak Haris Azhar mengatakan dijaga ketat oleh pasukan ya. Ketika ditanyakan siapa pasukan itu, ternyata tidak bisa terkonfirmasi gitu siapa pasukannya gitu kan. Tapi sampai sekarang KPK tahu persis di mana seorang Nur Hadi ini, Mas Ali? Iya, tentunya begini. Satu informasi dari Mas Haris itu baru satu informasi ya. Sesungguhnya KPK telah memiliki titik-titik tempat yang itu bagian dari proses pencarian ini lebih dari 3 bahkan 4 tempat. Ya, yang saat ini. Tapi memang begini, karena ini strategi di lapangan, tentunya kami tidak bisa menyebutkan tempat persisnya di mana ya, karena kita tahu bahkan di luar Jakarta, ya, tidak hanya di Jakarta. Gitu. Di Gadok katanya ya? Ya di suatu tempat begitu Mas, yang saya kira saya tidak bisa menyebutkan tempatnya. Lalu apa yang membuat KPK belum menjemput Nur Hadi, Mas Ali? Iya, artinya begini Mas Leo. Sampai malam pun ya teman-teman masih terus bergerak ya, melakukan pencarian, melakukan pengintaian gitu ya, pengumpulan informasi. Tentunya ini bagian-bagian dari strategi bagaimana pencarian dan penangkapan terhadap DPO yang biasa kita lakukan. Kita tentunya ya di lapangan juga kita harus memperhatikan aturan-aturan hukum, proses-proses hukum yang harus kita perhatikan juga gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian juga karena kita di lapangan terus kemudian aturan-aturan hukum yang ada tidak diterapkan. Jadi dalam 1-2 hari ini kita akan bisa lihat Nur Hadi di peradilan begitu, Mas Ali? Iya, mudah-mudahan kami berkomitmen ya, Bang Leo ya, untuk terus mencari keberadaan dari para tersangka ini ya, termasuk yang DPO. Karena begini ya, tentu penyidik kita KPK punya kepentingan untuk menyelesaikan berkas perkara ini segera mungkin kan, dan kemudian juga kita harus menyelesaikan dan melimpahkan perkara tersebut untuk segera disidangkan. Baik, jadi KPK tidak takut, sedang mengintai, dan dalam 1-2 hari ini kita akan lihat Nur Hadi bertemu dengan KPK, begitu ya Mas Ali ya? Ya, mudah-mudahan kami berharap bisa seperti itu. Saya kira harapan masyarakat juga sama demikian. KPK juga berkomitmen untuk itu gitu. Baik, kita tunggu nanti ketika itu terjadi, karena jangan sampai kemudian masyarakat ada yang berpikir bahwa KPK yang sekarang mulai takut begitu ya Mas Ali ya? Iya Mas Leo, saya kira ini bukan persoalan takut atau tidak takut, gitu. Tapi yang jelas kami tetap bergerak untuk menelusuri lebih lanjut segala informasi dan data yang sudah kami miliki. Data yang sudah kami miliki tentunya ada. Gitu, Kita tunggu nanti buktinya
bukan hanya janji. Mas Ali Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. KPK katanya tidak takut, Mas Jaka. Sudah Ya, mengintai, sudah tahu di mana, tapi sedang menunggu. Walaupun waktu saya tanya tadi menunggu apa ya tidak terjawab juga. Bagaimana, Mas Jaka? Ya, mudah-mudahan benar-benar KPK memang tidak takut. Tapi fakta bahwa di sebagian kalangan, sebagian rakyat itu sekarang mempersepsikan bahwa KPK sudah mulai kehilangan nyali, itu juga tidak bisa kita nafikan. Fakta bahwa KPK sekarang geraknya agak dipertanyakan itu juga tidak bisa kita ingkari. Karena kasus Nur Hadi ini kan sebenarnya kan menjadi pertaruhan terbesar KPK. Nur Hadi itu ketika masih menjabat sekretaris MA kan disebut sebagai orang kuat di lembaga peradilan. Dia julukannya bahkan kalau tidak salah itu adalah promotor. Artinya dia tuh yang mengatur, diduga yang mengatur segala penyimpangan atau dalam tanda kutip mafia di peradilan. Itu diduga. Putusan pengadilan? Ya, putusan pengadilan juga untuk segala administrasi segala macam itu kan dia punya wewenang cukup mutasi. Ya betul, itu kan juga diduga seperti itu juga kan. Makanya sebenarnya ketika Nur Hadi ketika itu ada indikasi kuat dia terlibat dalam kasus pengaturan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu kan kita publik berharap bahwa ini ada momentum untuk membongkar mafia peradilan. Tetapi ya faktanya sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Karena Nur Hadinya saja tidak ketemu. Karena Nur Hadinya tidak ketemu. Bahkan penggeledahan pertama yang dilakukan KPK kepengurusan sebelumnya itu kan April 2016 kalau tidak salah. Ketika tuh rumahnya di Bilangan Jakarta Selatan digeledah, disita 1,7 miliar dalam bentuk beberapa mata uang asing, juga beberapa dokumen. Ketika sudah ada penyitaan, seharusnya logika publik itu kan segera ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi faktanya baru ditetapkan sebagai tersangka Desember 2019 di ujung kepengurusan kepemimpinan yang lalu. Dan sampai sekarang pun meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sampai sekarang juga tidak ketahuan keberadaannya di mana. Dia beberapa kali dipanggil tidak memenuhi panggilan, 2 kali dipanggil sebagai tersangka juga tidak dipenuhi, kemudian ditetapkan sebagai DPO, ya sampai sekarang waktunya KPK juga belum bisa menemukan. Kalau sampai nanti pada waktunya tidak ketemu juga, apakah memang kemudian bisa diadili secara tidak hadir, in absentia misalnya, atau apa alternatif solusinya? Kita akan bahas selepas jeda pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik Muara, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Pak Jaka. Ya Bu, selamat pagi. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Pendapat saya perjalanan panjang negeri ini untuk mendapatkan keadilan, karena negara kita kan negara hukum. Munculnya KPK itu kan panjang, nggak percaya dengan polisi, nggak percaya dengan kejaksaan, pengadilan, sampai MA, sekarang KPK. KPK sudah ada dewan, sudah ada revisi, sudah ada yang terbarukan. Dan mungkin semangatnya harus terbarukan. Jadi sekarang nggak ada musimnya lagi janji-janji, udah nggak zamannya lah untuk berjanji untuk ini nanti ini. Sekarang buktikan. Pak Nur Hadi. Atau mungkin begini Bu Upik, karena yang dihadapi ini katanya adalah orang kuat di lembaga peradilan, seorang mantan sekretaris Mahkamah Agung yang disebut banyak orang selama di Mahkamah Agung itu sangat berkuasa untuk mengatur banyak hal. Mungkin itu yang dipertimbangkan oleh KPK. Itu bagaimana Bu Upik? Ya, katanya kan promoter juga, tapi kan sekarang kan beliau sudah mantan. Jangankan mantan, Pak Presiden aja kalau dia salah kita turunkan kok, kan gitu. Sekarang mantan Nur Hadi yang kemarin berpesta pora dengan memberikan hadiah yang wah, ternyata uangnya uang dari nyolong ya. Saya juga. Jadi kan tidak boleh takut ya Bu Upik ya? Nggak boleh takut, apalagi kita lihat Pak Firly itu siapa gitu, yang gahar orangnya gitu ya. Mudah-mudahan gahar juga tindakannya gitu loh. Jadi panjang lah, kita ini kepingin ya negara hukum ini ditegakkan. Emang hukum kita ini nggak jelas, saya bilang sampai sekarang ini kalau
kita sendiri bermasalah atau apapun, hukum ini tidak bisa berpihak pada yang benar gitu loh. Masih berpihak pada yang power gitu, power apa aja gitu. Tapi Bu masih percaya tidak Bu, KPK ini bisa menghadirkan Nur Hadi? Kalau tadi Pak Ali Fikri kan bilang akan menghadirkan di pengadilan, kita tunggu aja gitu loh. Dan masukan dari Haris Azhar itu perlu ditindaklanjuti, jangan diterima, tetap diterima, jangan nunggu bola, tangkap tuh bola gitu. Saya sebagai rakyat, saya gemes sekali. Nur Hadi aja nggak bisa, gimana yang di luar negeri. Apalagi banyaklah PR-PR-nya yang mengemaskan RJ5 dan sebagainya. Kalau begitu kita tunggu saja ya bagaimana nanti Nur Hadi muncul di peradilan, begitu ya Bu Upik ya? Iya dong, itu 2 hari loh janjinya. Baik. Bu Upik Muara, terima kasih Bu sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upik ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, singkat padat saja. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasukkan nama mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dalam daftar pencarian orang atau DPO atau buron. Nur Hadi ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun 2015-2016. Kami sangat prihatin terhadap KPK yang hingga saat ini belum mampu untuk menangkap buron daftar pencarian orang bernama Nur Hadi tersebut. Padahal KPK ini Mas memiliki kewenangan yang besar dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan canggih. Kenapa KPK seolah malah kalah duluan untuk mendapatkan informasi keberadaan DPO Nur Hadi dibandingkan hanya seorang Haris Azhar? Ada apa itu? Nah, okelah Mas. Kalau seandainya KPK kalah duluan untuk mendapatkan informasi keberadaan DPO Nur Hadi, tapi pertanyaannya adalah kenapa KPK tidak kemudian serta-merta reaktif, proaktif, dan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti informasi tersebut? Nah, mungkin sedang menunggu waktu, katanya waktu yang tepat untuk menghadirkan Nur Hadi, katanya begitu Pak Bambang. Sampai kapan? Ataukah sampai periode ini berganti lagi KPK-nya? Kan gitu pertanyaannya. Janganlah, Kemudian begini Mas, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Harusnya KPK memperlakukan buron DPO seperti layaknya DPO kasus terorisme, narkoba, yang sama-sama sebagai kejahatan luar biasa. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. KPK haruslah menunjukkan sikap yang tegas, berani, sigap, dan cepat di dalam menangani kasus kejahatan korupsi. Apalagi KPK saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat terkait adanya revisi Undang-Undang KPK yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, begini Mas, revisi Undang-Undang KPK yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengorbankan banyak harta benda dengan adanya aksi demo besar-besaran oleh mahasiswa. Oleh karenanya Mas, KPK era sekarang harus punya tanggung jawab dan mampu menunjukkan lebih kuat atau lebih baik dari KPK sebelumnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Boy. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Boy pendapat Anda Pak? Saya pendek saja Pak Leo. Ya. Sebetulnya KPK itu bukan takut. Bukan gentar. Tidak. Tapi KPK itu hati-hati. Dan berhati-hati. Ya. Kenapa? Karena Nur Hadi ini kan mantan sekretaris Mahkamah Agung. Ya. Nah, yang dihati-hatikan oleh KPK menangkap Nur Hadi ini banyak oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Itu sudah pasti. Karena mereka sekretaris Mahkamah Agung. Satu. Yang kedua, Nur Hadi ini Pak Jaka, Pak Leo, beliau nggak kemana-mana ini, di Jakarta aja ini. Nggak kemana-mana. Pak Boy tahu juga Pak lokasi Pak Nur Hadi di mana? Perasaan saya. Baik. Perasaan saya, karena mau kemana. Nah, jadi mungkin berhati-hati. Lalu yang ketiga, kita berharap kepada KPK ini Pak Leo. Ya seperti yang disampaikan oleh terdahulu, negara ini kan negara hukum. Betul. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kita harapkan. Tapi Pak Nur Hadi ini nggak jauh dari kantor KPK itu Pak. Dekat sekali.
Jadi tinggal jalan kaki juga bisa sampai begitu Pak Boy ya? Jalan kaki tinggal menangkap, tinggal diproses. Nah, kita sebagai rakyat ini menunggu ini keberanian KPK. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Dan kita akan membahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di ujung dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi para pemirsa mengatakan bahwa ini waktunya KPK membuktikan bahwa keberadaan KPK yang baru, apalagi dengan undang-undang KPK yang kontroversial kemarin, itu tidak membuat KPK jadi kehilangan nyali. Dan tapi yang menarik adalah begini, tiga penelpon ini mengatakan masih percaya bahwa KPK bisa menghadirkan Nur Hadi. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir ini suara publik ya, bahwa di satu sisi mereka masih percaya, masih menyimpan kepercayaan kepada KPK. Tetapi di sisi lain ya mereka, kalau kita cermati tadi kan sebenarnya ada sedikit keraguan ya, bahwa KPK kok tidak seperti dulu gitu loh. Artinya meskipun beberapa periode sebelumnya juga bukan berarti mulus-mulus saja, ada juga persoalan-persoalan. Tetapi yang pasti bahwa suara publik itu harus menjadi introspeksi bagi KPK, bahwa mereka itu sebenarnya masih menjadi tumpuan harapan rakyat untuk memberantas korupsi. Bahwa kemarin ada keraguan luar biasa karena ada perubahan sistem hukum yang jadi acuan mereka dengan adanya undang-undang KPK yang baru. Itu harus dibuktikan bahwa KPK tidak menjadi lebih lemah. Harusnya KPK menunjukkan dirinya bahwa mereka lebih hebat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kalau yang tadi dikatakan Pak Boy Lestari, Mas Jaka, bahwa sebenarnya KPK ini tidak takut tapi berhati-hati karena seorang Nur Hadi ini mungkin terlibat dengan banyak oknum begitu, sehingga khawatir jadi susah untuk memprosesnya kalau mungkin terlalu terburu-buru. Itu bagaimana? Ya, saya pikir kalau hati-hati dari sisi pertimbangan hukum itu masih bisa kita terima ya. Tetapi kalau berhati-hati karena ada dugaan ada banyak pihak yang bersinggungan dengan Nur Hadi, itu tidak bisa kita toleransi. Karena siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, yang melakukan korupsi, itu ya harus ditindak tegas oleh KPK. Kalau kita lihat dulu beberapa waktu lalu besan presiden aja ditangkap kok. Kurang apa besan presiden? Apalagi hanya sekedar sekelas Nur Hadi yang kata Bu Upi tadi sekarang sudah mantan, tidak lagi punya kekuasaan di lembaga peradilan. Beda mungkin ketika dia masih berkuasa, masih menjadi sekretaris MA, masih aktif. Kan sekarang sudah tidak aktif, tidak punya kekuatan, meskipun mungkin ada pihak-pihak yang berusaha melindungi dia. Ini yang harus menjadi tantangan KPK. Saatnya mereka betul-betul menunjukkan bahwa slogan mereka berani, jujur, hebat itu tidak hanya sekadar gagah-gagahan, tapi betul-betul diimplementasikan dalam tindakan. Mereka harus berani menangkap Nur Hadi, mereka harus jujur untuk segera membawa Nur Hadi ke depan persidangan, dan mereka harus menunjukkan kehebatannya. Salah satunya itu menangkap Nur Hadi. Itu dia. Kalaupun kita semua optimis, yakin bahwa KPK bisa melakukan itu, kalau seandainya ternyata tidak ketemu juga nih, tidak datang-datang juga Nur Hadi ke lembaga peradilan, katakanlah dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan, apakah itu berarti confirm bahwa KPK yang sekarang lebih kecil nyalinya, lebih susah bergeraknya, atau seperti apa Mas? Iya, yang pasti persepsi publik akan semakin kuat bahwa KPK sudah mulai kehilangan nyali kalau tidak segera menangkap Nur Hadi dan beberapa buron lainnya. Ya, karena kan sekali lagi begini, kalau umpamanya Nur Hadi itu di luar negeri, mungkin akan ada kendala-kendala kewenangan teknis, ada mungkin tidak ada perjanjian deportasi segala macam. Tapi ini kan masih di dalam negeri. Bahkan menurut Haris Azhar katanya masih di Jakarta, katanya di sebuah apartemen yang mewah yang tidak jauh dari markas KPK. Kalau emang KPK itu punya niat dan tekad yang kuat, kita juga mempertanyakan kenapa mereka
pasif. Kenapa mereka menunggu laporan dari Haris Azhar? Kenapa mereka tidak menjemput bola dengan mendatangi Haris Azhar untuk meminta secara rinci apa yang diketahui oleh Haris Azhar? Tadi kalau kata Mas Ali Fikri, informasi itu mereka sudah tahu juga, katanya begitu. Ya kalau sudah tahu, apa ya? Jadi pertanyaan publik kita, kalau sudah tahu nunggu apa lagi? Timing, kan begitu. Katanya timing. Apakah betul? Apakah nanti nunggu periode kepengurusan kepemimpinan berganti seperti periode sebelumnya? Hanya setelah 3 tahun lebih baru bisa menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka. Bahkan tahu periode sebelumnya untuk mendatangkan sopir Nur Hadi pun waktu itu juga tidak mampu. Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan publik. Sebenarnya KPK itu masih berjalan di jalur yang semestinya dalam penegakan pemberantasan korupsi, atau ada kepentingan-kepentingan lain, atau ada kendala-kendala teknis lainnya. Kalau masih ada kendala-kendala teknis lainnya dan itu tidak bisa diatasi oleh KPK, ya saya pikir kepercayaan publik makin lama akan semakin tergerus. Karena KPK betul dia punya kewenangan sangat besar, punya sistem dan punya peralatan yang sangat canggih. Kalau dalam ilmu untuk menemukan buron, kalau di kepolisian untuk menangkap teroris yang informasinya juga mungkin susah, lebih minim aja dengan cepatnya bisa ditangkap. Kenapa untuk menangkap seorang Nur Hadi yang jelas-jelas identitasnya sudah diketahui, keberadaannya atau rumahnya atau tempat tinggal sudah diketahui, kok kelihatannya sangat sulit. Ini ada apa? Ini yang jadi pertanyaan publik. Terakhir yang bisa kita bantu, Mas, siapa tahu KPK ini butuh bantuan kita. Apa? Ya, kita harus membesarkan hati KPK bahwa rakyat itu masih berharap banyak pada KPK. Jangan sia-siakan harapan itu, akhirnya menjadi sebuah apatisme bahwa negara ini tidak lagi serius untuk memberantas korupsi. Betul bahwa ada dua institusi penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian. Tetapi kalau sampai sekarang hasil-hasil survei itu kan masih menunjukkan bahwa KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaan publiknya dalam memberantas korupsi. Saya pikir kalau harapan ini justru makin lama diingkari, lama-lama rakyat akan tidak lagi percaya KPK. Kita harus menunggu bagaimana langkah KPK supaya jangan sampai KPK seperti kata anak muda disebut orang PHP, pemberi harapan palsu. Semoga kita lihat keberadaan Nur Hadi segera muncul. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, keberadaan Nur Hadi dan buron lain yang hingga kini menjadi misteri sedikit banyak sudah mengurangi kredibilitas KPK. Tidak ada cara lain bagi KPK kecuali selekasnya mengakhiri pembangkangan Nur Hadi terhadap hukum. Kita yakin KPK dibantu Polri bisa dengan mudah meringkus Nur Hadi. Seberat apapun rintangan yang menghadang, kita tunggu segera hasilnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.